Gerakan ibadah dan ilmu anatomi spiritual. Saudaraku, pernahkah kita berpikir bahwa tubuh manusia bukan hanya kumpulan tulang, otot, saraf, dan organ yang bekerja secara mekanis? Tubuh kita adalah sebuah amanah. Setiap bagian tubuh memiliki fungsi biologis, tetapi juga memiliki makna spiritual yang dalam. Ketika seseorang beribadah, sesungguhnya yang bergerak bukan hanya tubuhnya. Yang bergerak adalah kesadaran, hati, pikiran, dan jiwanya. Banyak orang memandang ibadah hanya sebagai kewajiban. Sebagian melihatnya sebagai rutinitas harian. Ada yang mengerjakannya karena kebiasaan sejak kecil. Namun jika kita mau memperhatikan lebih dalam, setiap gerakan ibadah menyimpan pelajaran luar biasa tentang bagaimana manusia dibentuk, diarahkan, dan dididik menjadi pribadi yang lebih baik. Tubuh manusia diciptakan dengan keseimbangan yang menakjubkan. Kepala berada di atas sebagai pusat pengambilan keputusan. Jantung berada di tengah sebagai simbol keseimbangan kehidupan. Kaki berada di bawah sebagai penopang perjalanan. Semua tersusun dengan sangat teratur. Tidak ada yang kebetulan. Demikian pula dalam kehidupan spiritual. Ada pikiran yang harus diarahkan. Ada hati yang harus dibersihkan. Ada langkah yang harus dijaga. Ketika ketiganya selaras, manusia menjadi pribadi yang kuat. Namun ketika salah satunya rusak, kehidupan menjadi tidak seimbang. Banyak orang memiliki tubuh yang sehat tetapi hatinya lelah. Ada yang cerdas secara intelektual namun kosong secara spiritual. Ada yang kaya secara materi tetapi miskin ketenangan. Inilah sebabnya manusia membutuhkan ibadah. Ibadah bukan sekadar hubungan antara manusia dan Tuhan. Ibadah adalah proses pendidikan jiwa. Ibadah mengajarkan cara berpikir, cara merasakan, dan cara bertindak. Setiap gerakan mengandung pesan yang seringkali tidak kita sadari. Ketika seseorang berdiri dalam ibadah, sebenarnya ia sedang belajar tentang kesiapan. Berdiri adalah posisi manusia yang menunjukkan kesadaran penuh. Orang yang berdiri tidak sedang bersembunyi. Ia tidak sedang berbaring dalam kemalasan. Ia tidak sedang duduk dalam kenyamanan. Ia berdiri sebagai simbol kesiapan menerima arahan dan petunjuk. Dalam kehidupan, kesuksesan seringkali dimulai dari kesiapan. Banyak peluang datang kepada manusia, tetapi tidak semua siap menerimanya. Banyak kesempatan terbuka, tetapi banyak pula yang tidak mampu memanfaatkannya karena tidak mempersiapkan diri. Gerakan berdiri mengajarkan bahwa manusia harus hadir sepenuhnya dalam kehidupannya. Hadir dalam pekerjaan, hadir dalam keluarga, hadir dalam pembelajaran, hadir dalam pengabdian. Orang yang tubuhnya hadir tetapi pikirannya melayang tidak akan mendapatkan manfaat maksimal dari apa yang ia lakukan. Sebaliknya, ketika seseorang benar-benar hadir secara utuh, maka kualitas hidupnya meningkat secara signifikan. Perhatikan bagaimana tubuh menjaga keseimbangan saat berdiri. Otot bekerja, tulang menopang, saraf mengirim sinyal. Sistem keseimbangan di telinga menjaga posisi tubuh. Semua bekerja sama. Begitu pula dalam kehidupan. Tidak ada keberhasilan yang dicapai sendirian. Pikiran harus bekerja sama dengan hati. Ilmu harus bekerja sama dengan akhlak. Semangat harus bekerja sama dengan disiplin. Banyak orang ingin hasil besar tanpa membangun fondasi yang kuat. Mereka ingin panen tanpa menanam. Mereka ingin dihormati tanpa memperbaiki karakter. Mereka ingin sukses tanpa proses. Padahal hukum kehidupan selalu sama. Bangunan tinggi membutuhkan pondasi dalam. Pohon besar membutuhkan akar yang kuat. Kepribadian hebat membutuhkan latihan yang panjang. Ketika seseorang mulai memahami makna ini, ia tidak lagi melihat ibadah sebagai beban. Ia melihatnya sebagai sarana pembentukan diri. Kemudian ada gerakan menundukkan kepala. Dalam ilmu anatomi, kepala adalah pusat berbagai fungsi penting. Di sanalah otak bekerja mengatur hampir seluruh aktivitas tubuh. Namun menariknya, dalam ibadah manusia diajarkan untuk menundukkan kepala. Ini adalah pelajaran yang luar biasa. Semakin tinggi ilmu seseorang, semakin besar kemungkinan munculnya kesombongan jika ia tidak menjaga hatinya.
Semakin banyak pencapaian yang dimiliki, semakin besar godaan untuk merasa lebih baik daripada orang lain. Karena itu manusia perlu belajar tunduk. Tunduk bukan berarti lemah. Tunduk bukan berarti kehilangan harga diri. Tunduk adalah kemampuan mengendalikan ego. Orang yang tidak mampu mengendalikan ego akan mudah marah, mudah tersinggung, sulit menerima kritik, dan sulit berkembang. Sebaliknya, orang yang mampu menundukkan ego akan terus belajar sepanjang hidupnya. Mereka tidak malu mengakui kesalahan. Mereka tidak takut memperbaiki diri. Mereka tidak merasa paling benar. Dalam dunia modern, banyak konflik terjadi bukan karena kurangnya kecerdasan, tetapi karena terlalu banyak ego yang bertabrakan. Rumah tangga hancur karena ego. Persahabatan rusak karena ego. Kerja sama gagal karena ego. Karir terhambat karena ego. Padahal banyak masalah dapat selesai jika manusia mau sedikit menurunkan keakuannya. Gerakan menunduk mengingatkan bahwa tidak peduli seberapa tinggi posisi seseorang, selalu ada kekuasaan yang lebih tinggi darinya. Tidak peduli seberapa kuat seseorang, selalu ada batas kemampuannya. Tidak peduli seberapa pintar seseorang, selalu ada hal yang belum diketahuinya. Kesadaran inilah yang melahirkan kerendahan hati. Dan kerendahan hati adalah pintu menuju kebijaksanaan. Kemudian ada gerakan yang lebih rendah lagi, yaitu ketika dahi menyentuh tempat sujud. Dari sudut pandang anatomi, ini adalah posisi yang sangat unik. Bagian tubuh yang biasanya berada paling tinggi justru diletakkan paling rendah. Disinilah pelajaran besar tentang kehidupan. Semakin manusia dekat kepada Tuhannya, semakin rendah hatinya kepada sesama. Semakin besar pencapaiannya, semakin sederhana sikapnya. Semakin tinggi ilmunya, semakin santun tutur katanya. Sujud mengajarkan bahwa puncak kemuliaan bukanlah kesombongan, melainkan kerendahan hati. Dunia sering mengajarkan manusia untuk selalu tampil lebih tinggi dari orang lain. Lebih kaya, lebih terkenal, lebih berkuasa, lebih hebat. Namun ibadah mengajarkan sesuatu yang berbeda. Kemuliaan sejati lahir ketika manusia mampu mengalahkan dirinya sendiri. Ketika seseorang mampu mengendalikan amarahnya, ia menang. Ketika seseorang mampu memaafkan meski terluka, ia menang. Ketika seseorang tetap jujur saat memiliki kesempatan untuk berbuat curang, ia menang. Ketika seseorang tetap rendah hati meski memiliki segalanya, ia menang. Kemenangan terbesar bukanlah mengalahkan orang lain. Kemenangan terbesar adalah mengalahkan kelemahan dalam diri sendiri. Inilah anatomi spiritual yang sering terlupakan. Banyak orang melatih otot tubuhnya tetapi tidak melatih kesabaran. Banyak orang melatih kecerdasannya tetapi tidak melatih keikhlasan. Banyak orang membangun karirnya tetapi tidak membangun karakternya. Padahal karakterlah yang menentukan apakah kesuksesan akan bertahan lama atau tidak. Perhatikan pula bagaimana ibadah mengandung unsur keteraturan. Gerakan dilakukan secara berurutan. Tidak melompat-lompat. Tidak sembarangan. Ada ritme. Ada disiplin. Ada konsistensi. Ini mengajarkan bahwa kehidupan juga memiliki hukum yang sama. Tidak ada hasil luar biasa dari usaha yang dilakukan sesekali. Tubuh yang sehat dibangun oleh kebiasaan sehat. Ilmu yang luas dibangun oleh kebiasaan belajar. Keuangan yang baik dibangun oleh kebiasaan mengelola uang. Hubungan yang harmonis dibangun oleh kebiasaan menghargai orang lain. Kesuksesan bukan hasil dari satu tindakan besar. Kesuksesan adalah akumulasi dari tindakan kecil yang dilakukan berulang kali. Orang sering meremehkan langkah kecil. Mereka menunggu motivasi besar. Mereka menunggu kesempatan besar. Mereka menunggu perubahan besar. Padahal perubahan besar hampir selalu dimulai dari keputusan kecil yang dilakukan secara konsisten. Hari ini membaca beberapa halaman. Hari ini memperbaiki satu kesalahan. Hari ini membantu satu orang. Hari ini belajar satu pelajaran baru. Hari ini memperbaiki satu kebiasaan buruk. Jika dilakukan terus-menerus, perubahan kecil itu akan menjadi transformasi besar. Tubuh manusia berkembang melalui proses. Tidak ada bayi yang langsung bisa berjalan. Tidak ada anak yang langsung pandai berbicara.
Tidak ada atlet yang langsung menjadi juara. Semua membutuhkan latihan. Demikian pula perkembangan spiritual. Tidak ada manusia yang langsung sempurna. Tidak ada yang langsung sabar. Tidak ada yang langsung bijaksana. Semua tumbuh melalui proses pembelajaran yang panjang. Karena itu jangan putus asa ketika masih memiliki kekurangan. Jangan menyerah ketika masih sering gagal. Jangan berhenti ketika hasil belum terlihat. Pertumbuhan seringkali terjadi secara perlahan. Akar pohon tumbuh dalam diam. Tetapi suatu hari ia mampu menopang pohon yang besar. Karakter yang kuat juga dibangun dalam diam. Hari demi hari. Langkah demi langkah. Pilihan demi pilihan. Ada satu pelajaran penting lainnya dari anatomi spiritual, yaitu keseimbangan. Tubuh manusia selalu berusaha menjaga keseimbangan. Jika keseimbangan terganggu, tubuh akan jatuh. Begitu pula kehidupan. Terlalu fokus pada pekerjaan tanpa keluarga menciptakan ketidakseimbangan. Terlalu fokus pada materi tanpa spiritualitas menciptakan kekosongan. Terlalu fokus pada diri sendiri tanpa peduli kepada orang lain menciptakan kesepian. Manusia yang bijaksana adalah manusia yang mampu menjaga keseimbangan. Ia bekerja dengan sungguh-sungguh, namun tidak melupakan keluarganya. Ia mengejar prestasi, namun tetap menjaga integritasnya. Ia mengembangkan dirinya, namun tetap peduli kepada sesama. Inilah kehidupan yang sehat secara lahir dan batin. Ketika tubuh bergerak dalam ibadah, sesungguhnya jiwa sedang dilatih untuk hidup lebih baik. Setiap gerakan adalah pelajaran. Setiap posisi adalah pendidikan. Setiap rangkaian adalah pembentukan karakter. Karena itu jangan hanya melihat gerakannya. Lihatlah maknanya. Jangan hanya menghafal bentuknya. Pahami pesan yang dikandungnya. Jangan hanya melakukannya sebagai rutinitas. Jadikan ia sebagai sarana transformasi diri. Bayangkan jika setiap kali berdiri kita mengingat kesiapan untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Bayangkan jika setiap kali menunduk kita mengingat pentingnya merendahkan ego. Bayangkan jika setiap kali bersujud kita mengingat bahwa kerendahan hati adalah sumber kemuliaan. Bayangkan jika setiap kali menyelesaikan ibadah kita bertekad memperbaiki satu aspek kehidupan. Maka ibadah tidak hanya mengubah beberapa menit dalam sehari. Ibadah akan mengubah cara kita menjalani seluruh kehidupan. Pada akhirnya, tubuh akan menua. Kekuatan fisik akan berkurang. Jabatan akan berganti. Harta bisa datang dan pergi. Popularitas bisa naik dan turun. Tetapi karakter yang baik akan tetap bernilai. Keimanan yang kuat akan tetap menjadi cahaya. Akhlak yang mulia akan tetap dikenang. Karena itu, rawatlah tubuhmu dengan baik. Jagalah kesehatanmu. Peliharalah kekuatanmu. Namun jangan lupa merawat anatomi spiritualmu. Latih kesabaranmu. Perkuat keikhlasanmu. Tumbuhkan rasa syukurmu. Perdalam kerendahan hatimu. Bangun kedekatanmu dengan Tuhan. Sebab manusia tidak hanya hidup dengan otot yang kuat, tetapi juga dengan hati yang hidup. Tidak hanya membutuhkan tubuh yang sehat, tetapi juga jiwa yang tenang. Tidak hanya membutuhkan kecerdasan pikiran, tetapi juga kebijaksanaan hati. Dan ketika gerakan tubuh selaras dengan kesadaran jiwa, ketika ilmu anatomi bertemu dengan ilmu spiritual, ketika ibadah tidak hanya dilakukan oleh anggota badan tetapi juga oleh hati yang sadar, maka lahirlah manusia yang bukan hanya sukses dalam kehidupan dunia, tetapi juga mulia dalam perjalanan hidupnya. Semoga setiap gerakan ibadah yang kita lakukan menjadi gerakan yang membangun karakter, memperkuat jiwa, menenangkan hati, memperluas wawasan, dan mendekatkan kita kepada tujuan hidup yang sesungguhnya. Karena sejatinya, tubuh adalah kendaraan, jiwa adalah pengemudi, dan nilai-nilai spiritual adalah kompas yang akan mengarahkan kita menuju kehidupan yang penuh makna. Berikut lanjutan naskah dengan gaya yang sama. Saudaraku, ada satu hal yang sering tidak disadari manusia. Kita begitu sibuk memperhatikan apa yang tampak di luar, hingga lupa memahami apa yang sedang terjadi di dalam diri. Kita memperhatikan penampilan, tetapi lupa memperhatikan niat. Kita memperhatikan hasil, tetapi lupa memperhatikan proses.
Kita memperhatikan pencapaian, tetapi lupa memperhatikan pertumbuhan karakter. Padahal kehidupan yang berkualitas selalu dimulai dari dalam. Sebuah pohon tidak menjadi besar karena cabangnya. Pohon menjadi besar karena akarnya. Sebuah bangunan tidak kokoh karena ket dindingnya. Bangunan menjadi kokoh karena pondasinya. Demikian pula manusia. Bukan penampilannya yang menentukan kualitas hidupnya. Bukan gelarnya yang menentukan kemuliaannya. Bukan jabatannya yang menentukan nilainya. Yang menentukan adalah apa yang tumbuh di dalam dirinya. Karena itu anatomi spiritual mengajarkan kita untuk memahami bahwa setiap bagian diri memiliki tugas pendidikan yang berbeda. Mata bukan hanya alat melihat. Mata adalah gerbang perhatian. Apa yang sering dilihat akan memengaruhi pikiran. Apa yang terus diperhatikan akan memengaruhi hati. Apa yang memenuhi hati pada akhirnya akan memengaruhi tindakan. Inilah sebabnya mengapa manusia harus menjaga pandangannya. Bukan hanya pandangan fisik, tetapi juga pandangan hidup. Banyak orang hidup dalam pesimisme karena terlalu sering memandang masalah. Banyak orang kehilangan semangat karena terlalu sering memandang kegagalan. Banyak orang kehilangan rasa syukur karena terlalu sering memandang apa yang tidak dimilikinya. Padahal arah pandangan menentukan arah kehidupan. Orang yang terus melihat peluang akan menemukan jalan. Orang yang terus melihat pelajaran akan menemukan hikmah. Orang yang terus melihat kebaikan akan menemukan harapan. Mata yang sehat tidak hanya mampu melihat jauh. Mata yang sehat mampu melihat makna. Kemudian ada telinga. Dalam anatomi tubuh, telinga berfungsi menerima suara. Tetapi dalam anatomi spiritual, telinga adalah gerbang pembelajaran. Manusia belajar lebih banyak dengan mendengar daripada berbicara. Namun ironisnya, banyak orang lebih suka berbicara daripada mendengarkan. Mereka ingin dipahami, tetapi tidak ingin memahami. Mereka ingin didengar, tetapi tidak mau mendengar. Mereka ingin dihargai, tetapi tidak mau menghargai. Padahal kebijaksanaan seringkali datang melalui kemampuan mendengarkan. Ketika seseorang mendengarkan dengan sungguh-sungguh, ia belajar memahami sudut pandang yang berbeda. Ia belajar mengendalikan emosinya. Ia belajar memperluas wawasannya. Ia belajar menjadi manusia yang lebih matang. Orang yang tidak mau mendengarkan akan terjebak dalam dunia yang sempit. Sedangkan orang yang mau mendengarkan akan menemukan dunia yang jauh lebih luas daripada yang pernah ia bayangkan. Lalu ada lisan. Betapa kecil bentuknya dibandingkan organ tubuh lainnya. Namun pengaruhnya sangat besar. Dengan lisan, seseorang bisa membangun persahabatan. Dengan lisan pula, seseorang bisa menghancurkan hubungan yang telah dibangun bertahun-tahun. Satu kalimat bisa menyembuhkan hati. Satu kalimat bisa melukai jiwa. Satu kalimat bisa membangkitkan semangat. Satu kalimat bisa menghancurkan harapan. Karena itu dalam anatomi spiritual, lisan adalah alat yang harus dilatih. Bukan hanya agar pandai berbicara, tetapi agar bijak berbicara. Tidak semua yang benar harus diucapkan saat itu juga. Tidak semua yang diketahui harus disampaikan. Tidak semua yang dirasakan harus dilontarkan. Kedewasaan terlihat dari kemampuan memilih kata yang tepat pada waktu yang tepat. Semakin matang seseorang, semakin ia memahami kekuatan sebuah ucapan. Kemudian mari kita berbicara tentang hati. Bukan hati dalam arti organ biologis semata, tetapi hati sebagai pusat kesadaran batin. Hati adalah tempat lahirnya niat. Hati adalah tempat tumbuhnya keikhlasan. Hati adalah tempat berkembangnya rasa syukur. Namun hati juga bisa menjadi tempat tumbuhnya iri hati, dendam, kesombongan, dan kebencian. Karena itu hati harus dirawat. Sebagaimana tubuh membutuhkan makanan sehat, hati membutuhkan nutrisi spiritual. Tubuh membutuhkan olahraga. Hati membutuhkan refleksi. Tubuh membutuhkan istirahat. Hati membutuhkan ketenangan. Tubuh membutuhkan kebersihan. Hati membutuhkan penyucian. Banyak orang menjaga kesehatan fisik dengan sangat serius. Mereka memperhatikan makanan. Mereka memperhatikan pola tidur. Mereka memperhatikan kebugaran.
Tetapi mereka membiarkan hatinya dipenuhi kemarahan selama bertahun-tahun. Mereka membiarkan dendam menetap terlalu lama. Mereka membiarkan kecemburuan menggerogoti ketenangan hidupnya. Akibatnya tubuh tampak sehat, tetapi jiwanya kelelahan. Inilah alasan mengapa ibadah menjadi sarana pembersihan batin. Bukan karena Tuhan membutuhkan ibadah manusia, tetapi karena manusia membutuhkan proses penyembuhan jiwanya. Setiap kali seseorang beribadah dengan kesadaran penuh, ia sedang membersihkan debu-debu yang menempel pada hatinya. Debu kesombongan, debu ketakutan, debu kecemasan, debu keputusasaan. Sedikit demi sedikit, hati kembali jernih. Dan ketika hati jernih, kehidupan terlihat berbeda. Masalah yang sama terasa lebih ringan. Cobaan yang sama terasa lebih mudah dihadapi. Perjalanan yang sama terasa lebih bermakna. Karena kekuatan terbesar manusia bukan terletak pada keadaan di luar dirinya. Kekuatan terbesar manusia terletak pada kondisi batinnya. Ada orang yang hidup sederhana tetapi damai. Ada orang yang memiliki banyak harta tetapi gelisah. Ada orang yang menghadapi ujian berat tetapi tetap tenang. Ada orang yang memiliki segala kemudahan tetapi tetap merasa kurang. Perbedaannya bukan pada apa yang mereka miliki. Perbedaannya terletak pada apa yang hidup di dalam hati mereka. Kemudian mari kita perhatikan tangan. Tangan adalah simbol tindakan. Banyak orang memiliki niat baik. Banyak orang memiliki ide hebat. Banyak orang memiliki cita-cita mulia. Tetapi tidak semua mau bertindak. Padahal kehidupan tidak berubah hanya karena keinginan. Kehidupan berubah karena tindakan. Tangan mengajarkan bahwa mimpi harus diwujudkan dalam kerja nyata. Harapan harus diterjemahkan menjadi langkah konkret. Doa harus disertai usaha. Keyakinan harus dibuktikan melalui tindakan. Seringkali orang menunggu keadaan sempurna untuk memulai. Mereka menunggu waktu yang tepat. Mereka menunggu kesempatan terbaik. Mereka menunggu keberanian muncul. Padahal keberanian seringkali lahir setelah langkah pertama diambil. Bukan sebelumnya. Orang yang berhasil bukanlah orang yang tidak pernah takut. Orang yang berhasil adalah orang yang tetap bergerak meskipun takut. Mereka tetap melangkah meskipun ragu. Mereka tetap mencoba meskipun belum yakin akan hasilnya. Karena mereka memahami satu prinsip penting. Kemajuan selalu lebih baik daripada diam. Langkah kecil selalu lebih baik daripada tidak melangkah sama sekali. Kemudian ada kaki. Kaki adalah simbol perjalanan. Setiap manusia sedang melakukan perjalanan. Ada yang sedang menuju ilmu. Ada yang sedang menuju kesuksesan. Ada yang sedang menuju kedewasaan. Ada yang sedang menuju kedekatan dengan Tuhan. Perjalanan hidup tidak selalu mudah. Kadang jalannya lurus. Kadang berliku. Kadang menanjak. Kadang penuh hambatan. Namun setiap langkah memiliki nilai. Bahkan langkah yang terasa berat sekalipun. Karena seringkali pelajaran terbesar tidak ditemukan di garis akhir. Pelajaran terbesar ditemukan selama perjalanan. Kesabaran dipelajari saat menunggu. Keteguhan dipelajari saat menghadapi kesulitan. Keikhlasan dipelajari saat berkorban. Kebijaksanaan dipelajari saat menghadapi kegagalan. Karena itu jangan terlalu takut terhadap perjalanan yang panjang. Yang penting bukan seberapa cepat kita sampai. Yang penting adalah apakah kita terus bergerak ke arah yang benar. Ada orang yang berlari cepat tetapi menuju arah yang salah. Ada orang yang berjalan perlahan tetapi menuju tujuan yang benar. Dan pada akhirnya, arah selalu lebih penting daripada kecepatan. Anatomi spiritual mengajarkan bahwa seluruh tubuh sejatinya sedang berbicara kepada kita. Mata mengajarkan fokus. Telinga mengajarkan kerendahan hati untuk belajar. Lisan mengajarkan kebijaksanaan. Hati mengajarkan keikhlasan. Tangan mengajarkan tindakan. Kaki mengajarkan ketekunan. Ketika semua pelajaran ini disatukan, lahirlah manusia yang utuh. Manusia yang tidak hanya kuat secara fisik, tidak hanya cerdas secara intelektual, tidak hanya matang secara emosional, tetapi juga kokoh secara spiritual. Dan manusia seperti inilah yang mampu tetap berdiri ketika badai kehidupan datang.
Karena fondasinya bukan hanya keberhasilan dunia, melainkan kedalaman jiwa yang telah ditempa oleh kesadaran, ibadah, pembelajaran, dan pengabdian sepanjang perjalanan hidupnya. Saudaraku, setelah kita memahami gerakan ibadah dari sudut pandang anatomi spiritual, kita mulai menyadari bahwa ternyata tidak ada satu gerakan pun yang sia-sia. Tidak ada satu posisi pun yang kosong dari makna. Tidak ada satu rangkaian pun yang hadir tanpa pelajaran. Tubuh yang bergerak ternyata sedang mengajari jiwa. Gerakan yang sederhana ternyata menyimpan kebijaksanaan yang mendalam. Apa yang selama ini kita lakukan berulang-ulang ternyata mengandung pendidikan karakter yang luar biasa. Kini pertanyaannya bukan lagi apakah kita beribadah. Pertanyaannya adalah, apakah kita memahami apa yang sedang diajarkan oleh ibadah itu kepada diri kita? Karena seseorang bisa melakukan gerakan yang sama selama bertahun-tahun, tetapi tidak pernah menangkap pesannya. Ia berdiri, tetapi tidak pernah belajar kesiapan. Ia menunduk, tetapi tidak pernah belajar kerendahan hati. Ia bersujud, tetapi tidak pernah belajar mengalahkan ego. Ia berdoa, tetapi tidak pernah belajar memperbaiki dirinya. Akibatnya, ibadah hanya menjadi aktivitas, bukan transformasi. Padahal tujuan terbesar dari setiap ibadah adalah perubahan. Perubahan dari hati yang keras menjadi lembut. Perubahan dari pikiran yang sempit menjadi luas. Perubahan dari pribadi yang egois menjadi pribadi yang peduli. Perubahan dari manusia yang hanya mengejar dunia menjadi manusia yang memahami makna hidup. Bayangkan jika setiap hari kita benar-benar membawa nilai-nilai ibadah ke dalam kehidupan. Saat bekerja, kita membawa kejujuran. Saat memimpin, kita membawa kerendahan hati. Saat menghadapi masalah, kita membawa kesabaran. Saat memperoleh keberhasilan, kita membawa rasa syukur. Saat berinteraksi dengan sesama, kita membawa kasih sayang. Maka ibadah tidak lagi berhenti di tempat ibadah. Ibadah akan hidup dalam perkataan kita. Ibadah akan hidup dalam keputusan kita. Ibadah akan hidup dalam cara kita memperlakukan orang lain. Ibadah akan hidup dalam setiap langkah kehidupan. Dan itulah tanda bahwa anatomi spiritual kita mulai bertumbuh. Bukan hanya tubuh yang bergerak, tetapi hati ikut bergerak. Bukan hanya lisan yang berdoa, tetapi karakter ikut berubah. Bukan hanya pikiran yang memahami, tetapi jiwa ikut merasakan. Pada akhirnya, dunia ini hanyalah perjalanan yang sementara. Kita datang tanpa membawa apa-apa. Dan suatu hari kita akan pergi tanpa membawa apa-apa. Yang akan tetap tinggal bukanlah kendaraan yang pernah kita miliki. Bukan rumah yang pernah kita tempati. Bukan jabatan yang pernah kita duduki. Bukan pujian yang pernah kita dengar. Yang akan tetap bernilai adalah ilmu yang bermanfaat. Kebaikan yang pernah kita lakukan. Akhlak yang pernah kita tunjukkan, dan hubungan kita dengan Tuhan yang telah membimbing seluruh perjalanan hidup kita. Karena itu, mulailah melihat ibadah dengan cara yang berbeda. Jangan hanya melihat gerakannya, pahami pesannya. Jangan hanya menjalankannya sebagai kewajiban. Jalankan sebagai proses pembentukan diri. Jangan hanya hadir secara fisik, hadirkan juga hati dan kesadaran. Karena ketika tubuh, pikiran, dan jiwa bergerak dalam arah yang sama, maka lahirlah kehidupan yang utuh. Kehidupan yang memiliki tujuan. Kehidupan yang memiliki ketenangan. Kehidupan yang memiliki makna. Dan semoga setelah hari ini, setiap kali kita berdiri dalam ibadah, kita mengingat kesiapan untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Setiap kali kita menundukkan kepala, kita mengingat pentingnya merendahkan ego. Setiap kali kita bersujud, kita mengingat bahwa kemuliaan sejati lahir dari kerendahan hati. Dan setiap kali kita selesai beribadah, kita melangkah keluar sebagai manusia yang sedikit lebih bijaksana daripada sebelumnya. Karena ibadah yang terbaik bukan hanya yang menggerakkan tubuh, tetapi ibadah yang mampu menggerakkan kehidupan. Jika Anda mendapatkan manfaat dari pembahasan ini, jangan berhenti sampai di sini. Luangkan waktu untuk merenungkan setiap gerakan ibadah yang Anda lakukan. Temukan pesan-pesan yang selama ini mungkin terlewatkan.
Bagikan pembahasan ini kepada keluarga, sahabat, dan orang-orang yang Anda cintai agar semakin banyak yang memahami keindahan hubungan antara tubuh, jiwa, dan ibadah. Tuliskan dalam hati Anda satu perubahan yang akan mulai dilakukan hari ini. Satu kebiasaan yang akan diperbaiki. Satu sifat yang akan dilatih. Satu langkah kebaikan yang akan diwujudkan. Karena perubahan besar selalu dimulai dari satu keputusan kecil yang dilakukan dengan sungguh-sungguh. Teruslah belajar. Teruslah bertumbuh. Teruslah memperbaiki diri. Dan jadikan setiap gerakan ibadah sebagai jalan untuk membangun anatomi spiritual yang kuat, hati yang jernih, pikiran yang bijaksana, dan kehidupan yang penuh keberkahan. Sampai bertemu dalam pembahasan inspiratif berikutnya. Semoga kita semua diberikan kekuatan untuk tidak hanya memahami kebenaran, tetapi juga mengamalkannya dalam setiap langkah kehidupan.